Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Berjumpa kembali pada pertemuan kita yang kedua. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan peralatan penyelenggaraan makanan. Jadi, di dalam penyelenggaraan makanan ada beberapa peralatan yang kita gunakan seperti halnya peralatan masak dan lain sebagainya. Untuk jenis peralatannya dibedakan menjadi yang pertama ada alat persiapan, yang kedua ada alat pengolahan, kemudian alat masak, kemudian ada alat dapur elektronik, ada alat penyajian, dan juga termasuk alat makan dan minum. Kita akan membedah satu persatu ya. Namun sebelumnya kita akan namun sebelumnya kita akan melihat dulu bahan dasar dari alat-alat tersebut. Yang pertama, ada alat-alat yang terbuat dari stainless steel ya. Jadi ini baja anti karat ya, berupa campuran antara krom, nikel. Nah, ini alatnya biasanya kuat ya, mudah dibersihkan, tahan lama, tahan asam dan garam. Contohnya apa? Contoh alat-alat yang terbuat dari ini ada meja kerja, ketel, alat mesin, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Bahan yang kedua ada besi murni. Ya, ini kuat tapi harganya mahal. Contohnya apa? Peralatannya ada pisau, golok. Bahan yang ketiga ada besi campuran. Ya, sama halnya dengan besi murni, ini juga kuat, namun mudah berkarat, ya. Tapi merupakan konduktor panas yang baik. Contohnya apa? Ada oven, pemanggang, kemudian bisa disebutkan yang lain, banyak sekali. Yang keempat ada besi lapis. Ya, ini jadi besi dilapisi dengan seng untuk mencegah karatnya. Contohnya apa? Ada panci dadar, kemudian ada alat pemanas. Bahan yang kelima adalah aluminium ya. Ini biasanya juga tetap dicampur dengan besi dan nikel untuk lebih kuatnya. Aluminium juga merupakan konduktor yang baik, mudah berkarat tapi tidak semudah besi ya. Ini aluminium ini biasanya lebih tahan ya, lebih tahan karat daripada besi. Contohnya ada risopan, ketel dan sebagainya. Kemudian yang keenam bahan dari porselen ya. Ini biasanya ditambah dengan lapisan logam. Kelebihannya tidak mudah luntur, tidak terkupas dan tidak karatan dan tidak berubah warnanya. Contohnya apa? Ada refrigerator, meja kerja, kontainer dan lain sebagainya. Ini dari bahan porselen. Selanjutnya bahan peralatan kayu. Ciri-cirinya ini ringan dan murah, namun sulit dibersihkan karena mudah keropos dan mudah menyerap aroma makanan dan noda. Contohnya ada alat penunjang di area produksi dan penyimpanan. Kedelapan, bahan plastik. Bahan ini cenderung ringan, tidak tahan terhadap alat tajam dan aroma, tidak keropos dan mudah dibersihkan. Ya, ini banyak sekali alat-alat yang terbuat dari plastik. Yang terakhir ada bahan dari tanah. Ya, bahan ini sebetulnya masih tradisional sekali. Bahannya biasanya mudah pecah dan cenderung berat. Namun ada kalanya kita memang memerlukan. Contohnya apa? Ada cobek, wajan, tungku. Ya, selain itu juga mungkin ada bahan-bahan yang terbuat dari batu. Ya, ini bahan-bahan dari peralatan-peralatan yang kita gunakan di penyelenggaraan makanan. Oke, kita bedah satu-satu mulai dari alat persiapan.
Alat yang digunakan untuk memudahkan menyiapkan bahan makanan yang diolah atau mengolah makanan menjadi yang lain, ya. Di mana setiap alat ini mempunyai fungsi dapat membantu dalam pengolahan makanan. Alat-alatnya apa saja? Yang pertama pisau. Pisau ini juga banyak sekali jenisnya, ya. Ada pisau untuk daging, untuk roti, untuk tulang, ya, untuk mengupas, untuk memotong, seperti itu. Banyak sekali. Nah, ini tadi yang kebanyakan mungkin dari stainless steel, ya, ataupun dari besi-besi, ya, atau baja, sehingga biasanya ada karat namun sedikit, ya. Dan untuk cara perawatannya harus diasah secara teratur, ya. Kemudian setelah dicuci jangan lupa dilap dengan kain yang bersih dan disimpan dengan aman karena ini termasuk benda-benda tajam, ya, dan berbahaya. Itu pisau. Alat berikutnya ada cobek dan ulekan, ya. Cobek dan ulekan ini ada yang terbuat dari batu alami atau batu asli, dan ada batu cor-coran dari semen. Kemudian ada juga yang sebagian dari tanah, ya. Selanjutnya ada pemarut atau parut, ya. Ini alat ini banyak sekali juga, ada yang terbuat dari paku-paku kecil kemudian dipasang di kayu, ada juga yang dibuat di besi atau seng, seperti itu. Ya, fungsinya adalah untuk menghaluskan atau memperkecil partikel suatu benda, ya. Dan bendanya ini lunak tapi tidak lembek, ya. Selanjutnya ada talenan, ya. Talenan ini sebagai landasan untuk kita memotong. Ya, kalau yang tradisional ada dari kayu, kemudian mungkin juga ada dari plastik dan bahan yang lain. Oh, banyak sekali jenis-jenis dari talenan ini. Selanjutnya ada alat untuk persiapan, ada penggiling daging. Ya, selanjutnya selain penggiling daging juga ada pengiris daging. Kalau penggiling berarti ini langsung menghaluskan tekstur daging, ya. Kalau pengiris hanya untuk mel-slash atau membuat tipis-tipis, memotong tipis-tipis daging, ya. Ini untuk persiapan daging. Selanjutnya ada panci presto. Fungsinya apa? Alat ini berfungsi untuk melunakkan aneka makanan, seperti contohnya ayam, bebek, daging, ikan, ya, sehingga lebih mudah diolah dan lebih nikmat untuk disantap. Selanjutnya ada sendok ukur, ya. Fungsinya nanti hampir sama dengan gelas ukur, hanya saja ini biasanya untuk tepung-tepung dan juga ada juga untuk cairan-cairan seperti itu, ya. Sendok ukur ini bisa mewakili sebagai ukuran sendok teh, sendok makan, dan lain sebagainya. Selanjutnya timbangan, ya. Jadi timbangan ini juga banyak jenisnya, ya. Ada manual dan digital. Nanti timbangan juga ada yang ukurannya berbeda-beda sesuai dengan kapasitas masing-masing. Fungsinya apa? Fungsinya biasanya untuk mengukur atau menakar bahan-bahan dan juga hasil olahan kita agar sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Selanjutnya ada baskom, ya. Baskom ini banyak jenisnya, dari bahannya ada dari stainless, ada dari plastik, ya. Kemudian juga ada yang dari keramik. Tapi memang
yang digemari oleh masyarakat ini banyak yang terbuat dari plastik karena dianggap lebih murah dan mudah dibersihkan. Selanjutnya ada gelas ukur, sama halnya dengan sendok ukur tadi, ini biasanya lebih besar ukurannya, ya. Dan untuk mengukur dari bahan cair seperti air ataupun susu cair, untuk mengukurnya kita harus meletakkan gelas ukur ini di permukaan yang datar, ya. Ukurannya bisa berupa cup, cc ataupun mililiter. Seperti itu, ini untuk gelas ukur. Peralatan yang kedua adalah peralatan pengolahan makanan, yaitu alat-alat yang langsung digunakan untuk mengolah makanan. Ya, termasuk di sini juga nanti ada alat masak. Yang pertama ada cetakan pastel dan mie. Ini merupakan alat yang cukup modern. Fungsinya untuk mempermudah atau membuat mie, pastel, kulit kue, dan pasta lainnya. Bahan dasarnya ini terbuat dari stainless steel agar tidak mudah berkarat, namun ya tetap kita harus merawatnya dengan baik setelah digunakan karena tetap biasanya karat-karat atau sisa-sisa hasil sisa-sisa bahan ini tetap menempel, biasanya juga menyebabkan sedikit karat di sudut-sudutnya. Selanjutnya ada irus, ya. Irus ini untuk mengaduk sayur ataupun makanan, ya. Kemudian ada centong. Ini alat-alat ini biasanya ada yang terbuat dari yang sederhana, dari tempurung kelapa, kayu, ada juga yang terbuat dari stainless steel seperti itu, dan juga plastik. Selanjutnya ada mangkok, ya, sebagai wadah makanan yang akan diolah, ya, bahan-bahan yang akan diolah ini biasanya dimasukkan dulu ke dalam mangkok sebelum dicampur di baskom seperti itu. Selanjutnya ada spatula, ya, yaitu kita gunakan untuk mengaduk adonan kue, ya. Kalau untuk bahan makanan yang agak panas, biasanya kita menggunakan spatula yang terbuat dari bahan besi, ya. Kemudian yang tidak panas, biasanya kita gunakan yang dari bahan plastik. Selanjutnya ada alat masak, yaitu semua alat yang digunakan untuk memasak atau mematangkan bahan makanan yang telah dipersiapkan, seperti kompor, wajan, panci, dan lain sebagainya. Ya, kita lihat satu-satu. Ada panci. Panci ini, ya, biasanya digunakan untuk merebus bahan dasar, ya, ataupun mengukus, bisa juga seperti itu. Yang paling bagus bahannya terbuat dari stainless steel. Namun ada kalanya ada yang terbuat dari aluminium. Yang kedua ada ketel atau ceret, ya, ini khusus untuk digunakan merebus air, ya, itu ketel. Selanjutnya dandang, risopan atau soblokan, ya, ini khusus digunakan untuk mengukus, ya. Kalau yang tradisional atau zaman dulu ini biasanya terbuat dari kuningan, ya. Sekarang ada juga terbuat dari aluminium, kemudian mungkin besi, seng, seperti itu. Macam-macam sekali. Ada juga yang sederhana, bagian bawah untuk menampung air terbuat dari tanah, kemudian bagian atas terbuat dari bambu. Ya. Selanjutnya ada panci tim, ya. Gunanya tentu untuk mengetim. Mengetim apa saja? Ada nasi, ada coklat, dan lain sebagainya. Ada juga jumbo deep fryer atau penggoreng kedalaman, ya, atau
biasanya kita untuk menggoreng bahan makanan tertentu memerlukan minyak yang banyak, sehingga kita memerlukan wadah juga yang banyak. Nah, biasanya berbentuk seperti panci seperti ini, ya. Selain untuk menggoreng, alat ini juga bisa digunakan untuk memasak air, mengukus, ataupun menyetiming sayuran. Ya, bahannya terbuat dari aluminium dan juga anti lengket. Peralatan selanjutnya adalah kompor. Ya, kompor ini sebagai penghasil panas yang kita gunakan untuk memasak. Bahan bakarnya bisa berupa kayu, minyak, gas, dan lain sebagainya. Macam-macam kompor. Nah, ini ada tungku. Ya, biasanya kita menggunakan bahan bakar kayu. Yang kedua ada anglo, yang biasanya kita gunakan yang kedua ada anglo, yang biasanya kita menggunakan arang sebagai bahan pemanasnya. Yang ketiga, kompor minyak tanah. Ini kompor yang mungkin sudah hampir tidak ada, tapi masih beberapa mungkin masih ada, ya, yang masih menggunakan ini. Tapi karena mungkin juga harga minyak tanahnya cukup mahal, juga setelah adanya konversi minyak tanah ke gas, juga semua masyarakat diminta untuk menggunakan gas, ya, seperti halnya di kompor keempat, yaitu kompor gas. Yang kelima ada kompor atau kompor yang menggunakan briket batu bara, nanti juga bentuknya khusus lagi. Selanjutnya ada wajan. Wajan juga memiliki bentuk-bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. Ya, ada wajan yang berbentuk cekung biasa, yang biasanya kita gunakan untuk menggoreng, menumis, ya. Yang kedua berbentuk datar dan biasanya memiliki tangkai yang bisa kita gunakan untuk membuat telur dadar. Kemudian ada wajan yang berbentuk seperti panci, ya, seperti deep fryer tadi, ya, yang kita gunakan untuk memasak dalam jumlah besar, ya. Ini nanti masing-masing berbeda, ya. Jadi kalau wajan yang berbentuk besar ini, selain tadi seperti halnya deep fryer, juga ada lagi wajan yang memang dikhususkan untuk penyelenggaraan makanan besar, seperti halnya di instansi-instansi seperti Akpol, rumah sakit, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan melihat alat dapur elektronik, yaitu alat-alat yang sudah mengikuti perkembangan teknologi dan zaman. Untuk mempermudahnya, banyak sekali alat-alat dapur yang terbuat dari atau menggunakan tenaga elektrik atau tenaga listrik. Keunggulannya, alat ini itu memang sangat praktis, cepat, menghemat waktu, bersih, dan hasilnya baik. Yang pertama ada microwave, ya, atau oven. Ya, ini gunanya untuk menghangatkan dan memasak makanan. Bahan dasarnya ada logam, stainless steel, ya. Gunanya atau tadi biasanya untuk memanggang juga, seperti itu. Cara perawatannya, ya, gunakan perasan jeruk lemon untuk melumatkan noda yang menempel. Kemudian tutup selalu pintu bagian depan microwave, ya, karena ketika tidak tertutup bisa memperbesar konsumsi energi listrik yang diserap. Yang kedua, rice cooker. Ini banyak sekali yang zaman sekarang ini sudah digunakan hampir di setiap rumah, ya, yaitu untuk memasak nasi atau menghangatkan atau untuk mengukus dan juga memanaskan makanan, ya. Cara perawatannya, biarkan rice cooker dingin sebelum dibersihkan, ya.
Kemudian bersihkan butiran nasi dari rice cooker dan mencuci dengan air hangat. Ya, karena harus hati-hati juga karena ini biasanya teflon ataupun bagian dalamnya terbuat dari anti lengket. Selanjutnya pemanggang daging, ya. Fungsinya biasanya untuk memanggang daging dan juga yang lain. Keunggulan alat ini biasanya cepat panas dan matangnya merata. Cara perawatannya, lap dengan lap basah, keringkan lalu masukkan kembali ke dalam kardus semula dengan rapi. Bentuknya sangat banyak sekali, kalau ada yang besar, ada yang kecil, ya. Dan memang sebetulnya tidak semuanya menggunakan listrik, ada juga yang tetap menggunakan bahan bakar minyak atau gas atau gas, ya, gas saja seperti itu. Selanjutnya ada blender, fungsinya untuk menghancurkan dan menghaluskan bahan makanan. Ada yang terbuat dari kaca dan juga ada yang terbuat dari plastik. Ya, untuk bagian dari blendernya tersendiri, bukan mesinnya. Cara perawatannya, bersihkan seluruh bagian blender setelah digunakan sebersih mungkin dan keringkan. Ya. Kemudian letakkan di tempat terbuka agar tidak mudah berkarat. Alat selanjutnya ada juicer. Juicer ini hampir sama dengan blender, metodenya hampir sama. Ya, nanti juga ada fruit processor, fruit extractor juga hampir sama. Ya, untuk menghancurkan atau melembutkan makanan. Ya, karena ada apa? Karena ada pisau-pisau yang memutar dengan cepat. Selanjutnya ada pressure cooker, ya. Ini panci bertekanan, ya, atau untuk presto tadi, ya. Kita bisa menggunakan ini untuk mengumpulkan daging ikan sampai ke tulang-tulangnya. Alat, dapur listrik selanjutnya ada toaster, ya. Ini fungsinya untuk memanggang roti, ya. Untuk biasanya kita gunakan ketika pagi-pagi karena memang sarapan membutuhkan waktu yang cepat ketika memang semua orang bekerja, sehingga memasaknya juga tidak memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya ada alat food processor seperti yang saya sebutkan tadi, sama halnya dengan blender, ya. Ada juga mixer, ya. Kita biasanya gunakan untuk membuat adonan kue, ya, untuk mencampurkan bahan-bahan dan lain sebagainya. Peralatan selanjutnya adalah peralatan penyajian makanan, yaitu semua alat yang kita gunakan untuk menyajikan atau menghidangkan makanan dan minuman kepada klien ataupun keluarga kita. Alat penyajian makanan yang biasanya ada di meja, ada tempat nasi, kemudian pinggan atau macam-macam piring, ya. Kemudian juga ada keranjang buah, ya. Untuk berdasarkan alat-alatnya ataupun bahan-bahannya, ya. Yang pertama itu ada barang pecah belah, ya. Ada banyak sekali plate ataupun piring, ya, mulai dari piring makan, piring sajian akhir, kemudian ada mangkuk, kemudian ada cup, kemudian ada tempat saus, ya, kemudian ada teko, kemudian ada juga cangkir, ya, kemudian creamer, tempat creamer, dan kemudian ada juga tempat untuk susu. Untuk macam-macam gelas ini juga banyak sekali macamnya, ya. Kalau ini biasanya di hotel ataupun di bar yang lebih menggunakan banyak-banyak ini karena menyediakan atau menyajikan berbagai macam minuman yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan jenis gelasnya.
kemudian ada cutlery ya ataupun pemotong, ada dinner knife ya ataupun itu tadi pisau makan, pisau dessert, pisau daging, pisau ikan, pisau margarin, ya, pisau keju dan lain sebagainya. Banyak sekali macamnya. Ya, biasanya di meja nanti ada ketika ada sajian apa yang disajikan, pisau yang disediakan juga sesuai dengan makanan yang disajikan. Selanjutnya ada piring ya, piring juga banyak sekali tadi plate ya, mulai dari bentuk-bentuknya yang berbeda, ada bulat, ada oval, ada yang kotak ya, untuk menyajikan berbagai macam makanan yang sesuai. Kemudian bagaimana kita merawat ataupun membersihkan ataupun menyimpan dari peralatan ini ya. Jadi kita butuh namanya pemeliharaan dan perawatan. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya kerusakan dan juga untuk mengontrol alat-alat itu. Poinnya, cara perawatannya harus disesuai dengan bahan dasar dari alat. Yang pertama, cuci semua peralatan persiapan setelah digunakan, lalu dikeringkan tanpa dilap. Kedua, peralatan dari bahan plastik jika berlemak lebih dulu disiram air hangat, lalu cuci dengan air sabun dan keringkan. Alat terbuat dari aluminium setelah dicuci harus dilap hingga kering. Semua alat masak dicuci bersih setelah digunakan lalu dilap kering. Ya, contohnya kayu, aluminium, mungkin ada juga besi-besi. Sikat sisa-sisa makanan yang menempel di sudut atau bagian yang penyok pada alat-alat aluminium hingga bersih. Gunakan busa yang lembut pada alat yang terbuat dari bahan teflon agar permukaan tidak tergores. Alat dari bahan kayu setelah dicuci dilap hingga kering agar tidak berjamur. Kemudian untuk peralatan yang terbuat dari plastik, celupkan alat dari air. Untuk peralatan yang terbuat dari plastik, celupkan alat dalam air hangat yang sudah dicampur dengan air sabun selama 15-20 menit. Kemudian cuci dengan spons bersabun, lalu bilas kembali dengan air hangat. Atau jika diperlukan, menggunakan baking soda yang sudah dicampur dengan air hangat. Peralatan yang terbuat dari aluminium, ya, gunakan abu gosok atau sikat baja. Ya, ini juga termasuk yang terbuat dari besi. Gunakan air rebusan yang sudah dicampur dengan cuka. Untuk peralatan yang terbuat dari anti lengket atau kaca, celupkan pada air agar nasi atau sayuran ataupun bahan makanan ataupun bekas sisa makanan yang menempel terlepas lebih dahulu. Gunakan spons lembut dan sabun cuci dalam jumlah yang banyak yang mengandung jeruk nipis. Jangan menggunakan bagian kasar di spons, ya, karena ini bisa merusak lapisan anti lengketnya. Ya. Kemudian bilas hingga bersih. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini ya tentang peralatan penyelenggaraan makanan. Tugasnya adalah sebutkan alat-alat lain yang belum saya jelaskan ya, berupa alatnya apa, kemudian bahannya terbuat dari apa, fungsinya ya, dan kemudian cara perawatannya bagaimana. Cukup 3 saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.